bebas, sama seperti burung. Nah, dapat disimpulkan orang-orang kuno ini mempercayai bahwa bagian atau organ tubuh kita ini sama seperti alam semesta. Hai guys, welcome back to Liran Channel. It's me, Citra Liran. Jadi pada video part 3 ini aku bakal lanjutin pembahasan mengenai buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black. Bagi kalian yang belum menonton video part 1 dan part 2 dari buku ini, kalian bisa klik di atas atau kalian bisa cek di description box. Sebelum aku mulai ke videonya, aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya aku akan membahas hal-hal menarik saja menurut aku dari buku ini. Jadi nggak semuanya aku cantumkan ya. Oke, pembahasan yang bakal aku lanjutin yaitu pada bab 2, yang dimana pada bab ini memiliki judul Berjalan-jalan sebentar di hutan kuno, membayangkan diri kita sendiri memasuki pikiran-pikiran orang-orang kuno. Nah, jadi menurut pendapat aku, dari segi judul ini kita dituntun untuk memahami bagaimana pola pikir orang-orang kuno pada saat itu. Nah, pada peak awal dari subbab buku ini, kita disuruh atau diperintahkan untuk membayangkan sebuah meja. Nah, meja yang bagus, meja yang didambakan untuk bekerja. Jadi bagaimana bentuk meja itu, bagaimana ukuran dari meja itu, lalu terbuat dari kayu apa meja itu, bagaimana bahan-bahan dari meja itu, dan kayak gimana sih warna dari meja itu, dan meja tersebut diminyaki atau dipolesi, lalu tambahan apa saja dari meja itu. Jadi kita disuruh membayangkan sebuah materi dari pikiran kita. Nah, oleh karena itu, orang-orang kuno pada saat itu lebih mengutamakan sebuah pikiran atau gagasan dibandingkan sebuah materi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini, kita itu atau zaman sekarang ini ya, kita itu lebih mengutamakan materi sebagai objek yang nyata dibandingkan pikiran atau gagasan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa orang-orang kuno pada saat itu lebih mengutamakan pikiran. Jadi dia mengendalikan pikirannya. Nah, kalau misalnya kalian tahu film Stranger Things, yang dimana pada saat itu terdapat sebuah anak kecil yang bisa melihat sebuah logam saja, lalu logam itu dapat meleleh dengan hanya dilihat saja. Oleh karena itu kita mengetahui bahwa orang-orang tersebut lebih mengendalikan atau lebih mengutamakan pikirannya. Nah, jadi hal ini juga menjadi sebuah perdebatan, guys. Plato atau seorang ilmuwan ini juga mengemukakan bahwa pikiran atau gagasanlah yang terlebih dahulu menjadi objek nyata yang dapat diyakini dibandingkan materi. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah yang lebih dahulu, materi atau gagasan pikiran seorang manusia? Komen di bawah ya. Nah, selanjutnya pada subbab ini juga menampilkan sebuah gambar yang dimana menurut pemandu wisata kuno pada saat itu, ia mengemukakan bahwa terdapat seorang perempuan yang sedang mencuci pakaian dan seorang laki-laki yang sedang mentaburi tanamannya. Nah, aku sebenarnya juga kurang paham dari gambar tersebut, cuman di buku ini dikemukakan bahwa maksud dari gambar ini adalah sebuah zaman sekarang, yaitu zaman modern ini, yang sama maksudnya tidak jauh berbeda dari zaman pada saat itu. Nah, yang dimana juga hal ini juga seperti menggambarkan bagaimana kehidupan masa kuno tersebut. Nah, selanjutnya pada subbab ini juga membahas sebuah cincin cap, yaitu
dari Mycenae dengan pendeta perempuan pada saat zaman Mesir. Yang dimana ini itu terletak di zaman kuno ya, dengan lili biru bersama opium dan akar mandrake yang didapatkannya dari keadaan trans. Jadi kita mendapatkan hal itu dan kita memperoleh keadaan yang trans. Nah lanjut, pada saat itu juga terdapat seorang ilmuwan yang bernama William M. Bowden, yang dimana profesor ini merupakan profesor biologi dari California State University. Dia menunjukkan bukti bahwa pada bunga lili biru terdapat sebuah opium dan mandrake. Nah, dari bunga ini juga kita bisa mendapatkan keadaan yang trans. Apa itu keadaan yang trans? Keadaan yang trans ini merupakan keadaan untuk mendapatkan halusinasi dan rasa candu. Nah, pada saat di zaman Mesir kuno itu, untuk mendapatkan keadaan trans atau candu tersebut, dia menggunakan bunga lili biru. Sedangkan seperti yang sudah kalian ketahui bahwa candu pada saat zaman modern ini biasanya berupa narkoba. Di dalam buku ini juga terdapat sebuah pernyataan mengenai mimpi. Nah, kalian pernah gak sih kalau misalnya mimpi, kalian untuk mendeskripsikannya itu sangat sulit. Jadi menurut aku bahwa mimpi itu kalau misalnya udah dideskripsikan atau dijelaskan kembali, itu mungkin sulit untuk menjelaskan secara keseluruhan dari mimpi tersebut. Karena mimpi itu kan berasal dari pikiran kita. Nah, pikiran kita ini merupakan sebuah benda hidup yang dimana ia tidak dapat dijelaskan secara jelas melalui huruf, maupun dia juga bisa disebut sebagai sebuah benda yang buta huruf dan pastinya memiliki bahasa yang mati. Nah, lanjut kita bakal bahas sebuah pernyataan di dalam subbab ini mengenai hubungan tubuh kita dengan sebuah alam semesta. Nah, sesuai atau seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kita sebagai manusia memiliki organ tubuh yaitu usus. Usus ini dinyatakan sama persis proses kehidupannya seperti cacing. Nah, mengapa bisa demikian? Karena bentuk cacing itu sama seperti usus, dan di samping itu juga proses materi pada cacing juga sama seperti bagaimana usus melakukan kerja pada tubuh kita. Selanjutnya, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kita memiliki paru-paru yang memungkinkan untuk bernafas bebas sama seperti burung. Nah, dapat disimpulkan orang-orang kuno ini mempercayai bahwa bagian atau organ tubuh kita ini sama seperti alam semesta. Nah, berbeda lagi pada sekolah misteri. Nah, pada sekolah misteri mempercayai bahwa bagian tubuh kita ini sama seperti tata surya. Nah, menurut orang-orang kuno bahwa semua biologi itu merupakan astrologi. Apa itu astrologi? Astrologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu astron. Astron itu adalah bintang, dan yang kedua ada logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi astrologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang posisi-posisi bintang di alam semesta dan mempelajari tentang benda-benda luar yang berada di luar angkasa lainnya, di mana benda-benda tersebut mempunyai keterkaitan dengan nasib yang diperuntukkan kepada manusia. Astrologi berbeda dengan astronomi.
Ilmu astronomi mempelajari tata letak bintang-bintang dan planet pada sistem tata surya tertentu dan tidak dikaitkan dengan nasib peruntungan pada manusia. Oke, jadi intinya ilmu astrologi itu memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan kita. Nah, jadi perasaan saling terhubung itu bukan hanya terhubung pada sebuah fisik, melainkan juga pada kesadaran. Nah, maksudnya, misalnya jika kalian berjalan-jalan di tengah hutan dan melihat sekumpulan burung yang berkumpul, nah, orang-orang kuno ini mempercayai bahwa hal itu merupakan cerminan dari pikiran kita atau cerminan dari keadaan pikiran kita. Oh ya, di sekolah misteri juga mempelajari sebuah spiritual. Jadi terdapat guru spiritual yang mengajarkan murid-muridnya untuk berinteraksi hanya dengan pikiran saja. Jadi tanpa ada interaksi mereka bisa merasakan kedekatan hanya dengan pikiran saja. Nah, jadi sejatinya ketika mereka saling berbagi pikiran, mereka merasakan kedekatan fisik gitu. Nah, orang-orang kuno itu mempercayai bahwa pikiran-pikiran kita ini sangat posesif, yang dimana mereka itu cenderung lebih ingin ruang mental pribadi kita tidak terganggu dan tidak ada kesadaran lain yang masuk. Jadi di dalamnya itu terdapat sebuah kenyataan yang dimana bahwa pikiran-pikiran kita itu datang dari pikiran kita sendiri, bukan pikiran dari ruang mental pribadi atau ruang tempat lain. Orang-orang kuno memahami hal ini sebagai dewa, roh, dan malaikat. Nah, oke guys, jadi pada terakhir subbab ini dia itu membahas sebuah kepercayaan atau keyakinan Mesir dan orang Cina, bagaimana memuja matahari dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Dapat aku simpulkan bahwa orang-orang pada masa kuno itu lebih mengutamakan pikiran atau gagasan dibandingkan materi. Nah, jadi pikiran atau gagasan itu dianggap sebagai objek nyata yang diyakini oleh mereka. Oke guys, sampai sini aja videonya mengenai buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black pada part 3 ini. Aku harap kalian suka. Mohon maaf apabila ada kesalahan. So, thank you for watching and see you to the next video. Bye!